Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba sekarang berdoa dulu. Coba disiapkan dengan ketua biasanya siapa? Berdoa dimulai. Ya, coba sekarang kalian pada semangat gak nih buat belajar hari ini? Coba kakak tes semangatnya ya. Semangat, semangat. Oke, ikutin ya semuanya. Coba ayo. Semangat, semangat. Oke, sekali lagi ya biar tambah semangat. Semangat, semangat. Oke, sekarang kan udah semangat nih. Coba nih kakak mau absen dulu ya. Coba teman kalian ada yang gak masuk atau izin, coba dilihat teman sebangkunya. Oh iya, oke, kenapa gak masuk? Oh iya, semoga yang sakit diberi kesehatan ya, cepat diberi kesehatan, semoga bisa ikut pembelajaran selanjutnya. Dan sekarang kakak mau menyampaikan sesuatu materi mengenai pembelajaran IPS. Kakak mau menjelaskan tentang materi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sumber daya alam itu dibagi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali agar selalu tersedia. Apa sih contohnya? Coba ya, contohnya itu ada tanah, ada air bersih, ada udara, dan makhluk hidup. Kenapa sih tanah? Karena tanah itu termasuk sumber daya alam yang selalu tersedia dan bisa dijaga dengan baik dan selalu bisa dipakai. Dan sumber daya yang tidak akan habis, kayak air bersih, udara, dan makhluk hidup. Dan yang kedua, itu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa sih contohnya? Coba ya, contohnya itu bermacam-macam bahan tambang. Bahan tambang itu ada apa aja sih? Coba. Yang pertama, bahan-bahan tambang itu ada batu bara, ada bahan-bahan mineral, dan bauksit, dan berbagai macam logam. Kenapa sih bahan-bahan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang tidak, jika dipakai terus-menerus maka akan habis. Kenapa disebut dengan itu tambang? Karena tambang itu jika dipakai terus-menerus itu akan habis, maka tambang itu bisa disebut dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kayak misalnya logam itu kan kalau misalnya dipakai terus kan bakal habis, jadi dia termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, abis logam itu kan ada kayak batu bara, air mineral, bahan-bahan mineral, bauksit, dan berbagai macam logam. Itu termasuk dari tambang. Dan ada lagi sumber daya alam tanah. Sumber daya alam tanah itu bercocok tanam seperti pembuatan pabrik, pasar, toko, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada sumber daya alam air. Sumber daya alam air sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia untuk minum, mandi, mencuci, mengelola makanan, irigasi, sampai untuk transportasi, juga untuk pembangkit tenaga listrik. Dan yang ketiga itu ada sumber daya alam udara. Sumber daya alam udara itu bermanfaat untuk kelangsungan kehidupan manusia, kayak binatang,
dan tumbuhan misalnya untuk bernafas. Udara juga bisa bermanfaat untuk membangkitkan energi seperti energi panas dan gas. Dan yang keempat itu ada sumber daya alam tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan itu dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan pangan, pakaian, dan obat-obatan. Dan yang kelima, sumber daya alam minyak bumi. Minyak bumi dapat diolah menjadi berbagai macam bahan bakar yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya minyak bumi, solar, pertamax, premium, aftur, dan sebagainya. Dan yang keenam itu ada sumber daya alam bahan tambang. Bahan tambang lainnya, minyak bumi adalah batu bara, bahan-bahan mineral, bauksit, dan berbagai macam logam. Nah, itu pemanfaatnya itu untuk bahan bakar, obat-obatan, pembuatan sarana dan prasarana transportasi, perhiasan, bahan bangunan, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya ada sumber daya alam dan kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Apa sih kegiatan ekonominya? Coba yang pertama itu ada usaha agraris. Usaha agraris itu seperti iklim, cuaca, keadaan tanah, air, dan sebagainya. Yang kedua itu ada usaha ekstraktif. Apa sih usaha ekstraktif? Seperti kayak pertambangan, pembuatan garam, serta budidaya mutiara. Dan yang ketiga itu ada usaha industri. Usaha industri itu usaha mengolah bahan mentah menjadi barang siap untuk dikonsumsi. Kayak bahan-bahan mentah didapatkan dari sumber daya alam yang ada. Jadi kayak misalnya industri itu kan banyaknya itu kayak pengelolaan lagi gitu kan, yang sumber daya alam yang ada diolah kembali menjadi bahan-bahan barang yang siap untuk dikonsumsi, kayak gitu. Dan yang keempat itu ada usaha jasa. Usaha jasa itu seperti jasa angkutan, pergudangan, keuangan, dan lain-lain. Nah, itu dia. Nih, kakak juga ada prakteknya ya. Coba nih kakak punya yang namanya stiker. Stikernya itu isinya itu ada macam-macam ya. Nanti kakak tempel. Kayak yang pertama itu ada sumber daya alam. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Coba kita tempel dulu ya. Sumber daya alam. Sini kakak mempunyai stiker. Stikernya itu ada logam, ada hewan, ada gas, ada batu bara, ada sayur-sayuran, ada lagi bahan mineral, listrik, dan makanan. Nah, nanti kalian bisa menempelkan stiker ini sesuai di sini ya. Yang pertama ini ada yang di sebelah kiri ini ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang di sebelah kanan itu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Coba kakak tes ya, kalau makanan itu masuk kemana sih? Coba
yang dapat diperbaharui atau yang tidak dapat diperbaharui? Coba. Makanan itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui kayak tadi, karena sumber daya alam yang dapat diolah kembali itu namanya makan makanan kayak bisa kayak untuk diolah kembali menjadi makanan apa gitu kan yang biasa kalian makan. Coba bahan mineral, tadi kakak bacain bahan mineral itu adanya di mana ya? Coba bahan mineral itu ada di sumber daya alam yang dapat diperbarui atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Coba ya, bahan mineral itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena sumber daya alam yang jika dipakai terus-menerus akan habis. Kayak sayur-sayuran itu termasuk kemana ya? Nah, sayur-sayuran itu termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui, sama dengan makanan. Dia bisa diolah kembali. Coba kalau yang ini batu bara masuknya kemana ya? Batu bara itu kan jika diolah kembali akan habis. Oh, berarti sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kita tempel di sini ya. Nah, sudah. Kalau hewan itu masuknya kemana ya? Hewan itu masuknya ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena hewan itu bisa diolah kembali sama dengan makanan dan sayuran. Coba kalau logam itu masuknya kemana sih? Logam itu sama kayak batu bara, dia jika diolah terus-menerus akan habis. Jadi logam itu masuk ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalau listrik masuknya kemana ya? Listrik masuknya kemana sih? Coba, ada yang tahu nggak listrik masuknya kemana? Listrik itu masuknya ke ini sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dan yang terakhir itu ada gas. Gas itu masuknya ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, kalian mengerti kan apa yang kakak sampaikan? Jadi ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu sumber daya alam yang bisa diolah kembali, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu sumber daya alam yang dimana dipakai terus-menerus akan habis. Jadi kesimpulannya begitu ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.